Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ibu dan guru yang telah hadir hari ini untuk sosialisasi budaya positif. Di sini sebelum masuk ke budaya positif akan saya jabarkan dulu dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mempunyai semboyan ing ngarsa Suntulodo, ing padya mangun ngarsa tuturi handayani. Di sini ing ngarsa Suntulodo artinya kita sebagai pendidik atau guru di depan kita harus memberikan contoh suri teladan yang baik untuk anak-anak didik kita. Ing madya mangun ngarsa itu sebagai seorang pendidik berada di tempat di tengah, kita harus memberikan semangat dalam belajar dan sekolahnya anak didik kita supaya mereka bersemangat dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, tuturi handayani. Biarpun di sini tuturi handayani itu posisi kita berada di belakang, biarpun kita posisinya berada di belakang, kita tetap memberikan semangat, dorongan kepada anak-anak kita supaya mereka
mereka semangat dalam menuntut ilmu dan belajarnya supaya mencapai apa yang mereka inginkan. Pendidikan merupakan wadah untuk menyampaikan bibit-bibit yang hidup dalam masyarakat. Diibaratkan siswa itu adalah bibit-bibit dalam masyarakat yang harus kita rawat atau kita semaikan supaya mereka menjadi bibit-bibit unggul dan menjadi orang-orang yang berkualitas atau baik dalam masyarakat. Tujuan pendidikan menurut Ketiga Duantoro menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini maksudnya kita dalam mendidik anak-anak didik kita harus menuntut, ngomong, mengasuh mereka dengan pembelajaran yang berpihak pada murid supaya mereka itu bisa menjadi warga masyarakat yang baik. Jadi kita tuntut dengan tuntunan yang baik dan berakhlak. Di sini budi pekerti, budi yakni cinta, pikiran, rasa dan rasa, kemauan. Pekerti adalah tenaga budi pekerti harus seimbang antara cinta, rasa dan rasa dan budi pekerti atau berkelakuan baik kita itu harus seimbang. Nah, di sini dalam pelaksanaannya untuk menuju profil pelajar Pancasila itu diberikan pendidikan atau pembiasaan hal-hal baik dalam pendidikan di sekolahan dan pendidikan karakter supaya anak itu berkarakter baik. Yang kedua yaitu modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif dan inovatif. Nilai guru penggerak ini harus dimiliki kepada kita semua sebagai seorang pendidik, yaitu kita harus bisa berpihak pada murid itu dalam mendidik anak-anak didik kita harus berpihak pada murid dan kita didik mereka supaya menjadi orang yang mandiri. Setelah kita melaksanakan dengan suatu pendidikan itu kita bereflektif apakah cara kita mendidik anak-anak itu masih banyak kekurangan atau perlu ditambahkan dengan hal-hal yang baik. Itu kita bereflektif. Kolaboratif, kita harus bersama-sama antara guru yang satu dan lainnya berkolaboratif atau bersama-sama memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Apa sih yang harus kita laksanakan atau kita lakukan untuk mendidik anak-anak kita? Kita harus bekerja sama. Inovatif, kita harus memberikan inovatif itu ide-ide yang baik atau pembelajaran-pembelajaran yang baik untuk kita. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran itu ya kita harus menjadi pemimpin yang baik untuk anak-anak didik kita supaya anak-anak kita juga menjadi orang yang baik, karena kita kan menjadi suri teladan bagi anak-anak kita. Menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga, menjadi kontak bagi guru lain. Yang keempat, mendorong kolaborasi dan mewujudkan kepemimpinan murid. Intinya kita itu sebagai seorang guru harus menjadi suri teladan yang baik, harus mendidik dengan
mendidik anak-anak didik kita dengan hal-hal yang baik. Untuk menuju pendidikan yang profil belajar dengan dasaran profil belajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Keenam, bernalar kritis. Di sini semua bisa kita lakukan dengan kegiatan-kegiatan yang ada pada profil belajar Pancasila ini sudah masuk ke dalam budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif itu suatu pembiasaan yang diterapkan di sekolah oleh semua warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, murid, wali murid, dan anggota atau warga sekolah lainnya. Di sini budaya positif itu adalah kegiatan-kegiatan yang baik yang kita lakukan baik di kelas maupun di luar kelas atau di sekolahan. Di antaranya kita membiasakan 6S: senyum, sapa, salam, saling, sopan, dan santun. Dan di dalam kelas itu kita mengajarkan anak-anak untuk 4 kata ajaib, yaitu apabila kita mempunyai salah sama teman, kita meminta maaf. Apabila kita membutuhkan pertolongan teman, kita memohon tolong, jangan langsung ambilin itu, nggak boleh ya, kita harus bilang tolong. Kalau mau lewat kita harus bilang permisi. Dan apabila sudah kesepakatan kelas itu berbeda, kalau peraturan kelas itu dilakukan dengan guru-guru atau bersama-sama dengan rekan guru. Tapi kalau kesepakatan kelas antara guru dan anak-anak didik kita bikin bersama-sama. Misalkan kalau kita pertama mau mengajar atau belajar itu kita bikin kesepakatan kelas. Kesepakatan kelasnya misalkan di dalam belajar itu kita harus solid. Terus kalau membuang sampah harus di tempat sampah. Selain itu, kalau di luar kelas itu, kalau datang sepatunya ditaruh di rak sepatu, seperti itu kebiasaan-kebiasaan budaya positif. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita. Yang keempat, kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Selanjutnya, 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Di sini kalau di dalam pembelajaran di TK itu kita seringnya memakai 5 posisi kontrolnya, yaitu pembuat merasa bersalah dan teman. Itu misalkan kalau ada yang bersalah, dia mengakalin temennya atau jahil sama temennya, kita bilang sama anak tersebut, coba kalau sampahnya disalahin mau nggak, sakit enggak. Nah itu nanti dia akan merasa bersalah. Kalau menjadi teman, kalau dia pengen belajar harus ditemenin sama gurunya, kalau enggak mau nulis. Ayo dong nulis, nanti kasihan dong ibu kalau suruh nungguin terus. Seperti itu contohnya. Terus segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
3 langkah ketika restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Jadi kalau ada anak yang berbuat kesalahan, misalkan membuang sampah sembarangan, terus kita tanyai, misalkan itu namanya Dodo, oh buang sampahnya di situ, buang sampah di mana? Nah, buang sampah kan di tong sampah, ya kak, ya. Nah, kalau dia udah begitu, terus kita tanyakan, bukankah itu ada di kesepakatan kelas kita dong? Apa kesepakatan kelasnya membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Demikianlah sosialisasi dari saya. Jika ada ibu-ibu presentasi saya tentang sosialisasi saya budaya positif, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ibu-ibu sekalian ada yang mau bertanya. Insyaallah cukup ya. Insyaallah. Ya sudah, kalau sudah cukup saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi